Pernahkah Anda berdiri kebingungan di depan tanaman hias kesayangan Anda, memegang sebuah botol pupuk cair, dan merasa seperti sedang diuji soal matematika yang sangat rumit? Anda membolak-balik botol tersebut, mencari petunjuk pemakaian, dan hanya menemukan kalimat singkat yang berbunyi, encerkan 1000 kali. Atau mungkin, di botol yang lain tertulis, gunakan rasio 1:500. Apa sebenarnya arti dari angka-angka gaib ini? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik label botol tersebut. Saya jamin, setelah Anda selesai menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi merasa takut atau ragu saat harus mencampur cairan apapun. Bersiaplah, karena kebun dan tanaman Anda akan sangat berterima kasih atas pengetahuan baru yang akan Anda dapatkan hari ini. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke cara menghitungnya, mari kita pahami dulu mengapa produsen suka sekali membuat kita repot dengan harus mengencarkan produk mereka. Jawabannya sangat sederhana, yaitu masalah biaya dan efisiensi. Sebagian besar pupuk cair, obat pembasmi hama, atau bahan pembersih tugas berat, pada dasarnya sebagian besar komposisinya adalah air jika sudah siap pakai. Jika pabrik menjualnya dalam bentuk yang sudah dicampur air, botolnya harus berukuran raksasa. Biaya pengiriman akan menjadi sangat mahal, dan tempat penyimpanan di toko akan cepat penuh. Oleh karena itu, mereka mengekstrak bahan aktifnya saja menjadi sebuah cairan kental yang disebut konsentrat. Tugas kita lah, sebagai konsumen, untuk mengembalikan air yang dihilangkan tersebut sebelum menggunakannya. Namun, jika kita salah memasukkan jumlah air, akibatnya bisa sangat fatal bagi tanaman atau benda yang sedang kita bersihkan. Banyak orang yang baru mulai menekuni hobi berkebun, seringkali jatuh ke dalam sebuah perangkap pemikiran yang sangat umum, namun dampaknya bisa sangat merusak. Perangkap itu adalah sebuah mitos usang yang mengatakan bahwa memberikan lebih banyak dosis itu berarti akan memberikan hasil yang lebih baik. Apakah Anda pernah secara tidak sadar berpikir seperti ini saat merawat tanaman? Jika instruksi mengatakan 1 sendok, Anda mungkin berpikir bahwa memberikan 2 sendok akan membuat daun tanaman tumbuh 2 kali lebih cepat dan bunganya mekar lebih lebat. Ini adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera Anda hentikan hari ini juga. Cairan konsentrat yang ada di dalam botol yang Anda beli tersebut mengandung bahan kimia aktif, nutrisi, atau garam mineral dalam jumlah yang sangat masif dan padat. Tanaman Anda, sehebat apapun ketahanannya, memiliki batas toleransi yang pasti terhadap seberapa banyak nutrisi yang bisa mereka serap dengan aman dalam satu rentang waktu. Jika Anda mencampurkan pupuk dengan takaran yang terlalu pekat karena sengaja mengabaikan rasio pengenceran, Anda sebenarnya tidak sedang memberikan vitamin tambahan. Sebaliknya, Anda sedang meracuni tanaman tersebut dari dalam. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi jika Anda mengabaikan peringatan pada botol dan tetap membuat campuran yang terlalu pekat. Fenomena mematikan ini di dunia pertanian sering disebut sebagai efek terbakar pupuk. Daun-daun tanaman yang awalnya berwarna hijau segar dan mengkilap akan mulai menunjukkan gejala stres. Bagian ujung daun akan mulai menguning pucat, lalu perlahan berubah menjadi warna coklat gelap, mengering seperti kertas yang dipanggang, dan akhirnya rontok ke tanah. Hal yang lebih mengerikan terjadi di bawah permukaan tanah. Akar tanaman yang lembut akan mengalami kerusakan parah karena kadar garam yang terlalu tinggi dari pupuk pekat tersebut. Garam yang berlebihan ini justru akan menyedot cairan keluar dari dalam sel-sel akar tanaman, bukan malah memberikan kelembapan. Jadi, alih-alih menyuburkan dan membuat tanaman bahagia, dosis pupuk yang terlalu tinggi justru membuat tanaman Anda mati kehausan secara perlahan di tengah tanah yang terlihat basah. Itulah mengapa memahami dan mematuhi angka rasio 500 kali atau 1000 kali bukanlah sekedar saran opsional. Sekarang mari kita bedah arti sebenarnya dari kalimat rasio 1:1000 yang sering membuat dahi kita berkerut. Bayangkan Anda sedang membaca sebuah resep masakan yang sangat sederhana. Resep ini mengatakan bahwa untuk membuat sebuah adonan ajaib, Anda memerlukan 1 bagian bahan inti dan 1000 bagian air murni. Kata bagian di sini adalah kata kunci yang paling penting. Bagian ini bisa berupa satuan ukuran apa saja yang Anda sukai. Jika satu bagian itu Anda tentukan sebesar 1 sendok makan, maka Anda harus menyiapkan air sebanyak 1000 sendok makan. Tentu saja, menghitung air sebanyak 1000 sendok makan secara manual adalah pekerjaan yang konyol dan akan menghabiskan waktu luang Anda. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan sendok atau cangkir sembarangan. Kita harus menggunakan standar pengukuran yang sudah diakui secara internasional agar perhitungannya menjadi sangat mudah. Disinilah sistem metrik, yaitu liter dan mililiter, datang sebagai pahlawan penyelamat kita dalam urusan berkebun ini.
Sistematik adalah teman terbaik yang bisa Anda miliki saat berhadapan dengan masalah pengenceran cairan. Mengapa demikian? Karena sistem ini menggunakan basis angka kelipatan 10 yang sangat mudah dihitung, bahkan tanpa menggunakan kalkulator. Anda hanya perlu mengingat satu fakta emas ini seumur hidup Anda. Fakta itu adalah 1 liter air sama persis dengan 1000 ml air. Ingat baik-baik kalimat ini, karena ini adalah pondasi dari semua perhitungan kita nanti. 1 liter sama dengan 1000 ml. Jika Anda melihat botol semprotan tanaman yang biasa dijual di toko plastik, sebagian besar dari mereka memiliki kapasitas sebesar 1 liter air. Dengan mengetahui bahwa botol semprot Anda menampung tepat 1000 ml air, memecahkan teka-teki rasio pengenceran 1000 kali akan menjadi semudah membalikan telapak tangan. Kita hanya perlu menyesuaikan jumlah cairan konsentrat ke dalam ruang 1000 ml tersebut. Mari kita langsung masuk ke contoh kasus yang paling sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara menghitung dosis untuk rasio pengenceran 1000 kali. Anggap saja Anda memegang sebuah botol semprotan yang sudah Anda isi penuh dengan air bersih sebanyak 1 liter. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, 1 liter air ini adalah 1000 ml air. Jika petunjuk di botol pupuk Anda mengatakan encerkan 1000 kali, rumus rahasianya adalah pembagian. Anda cukup mengambil jumlah total air yang Anda miliki, yaitu 1000 ml, dan membaginya dengan angka rasio yang diminta, yaitu 1000. Jadi, mari kita hitung bersama. 1000 dibagi 1000. Berapakah hasilnya? Ya, Anda benar sekali. Hasilnya adalah 1 yang sempurna. Angka 1 inilah yang menjadi jawaban mutlak dari kebingungan Anda selama ini. Artinya, Anda hanya membutuhkan tepat 1 ml cairan pupuk konsentrat untuk dicampurkan ke dalam 1 botol semprotan air berisi 1 liter tersebut. Sangat menakjubkan betapa sedikitnya cairan yang dibutuhkan, bukan? Sekarang kita beralih ke misteri berikutnya, yaitu rasio pengenceran 500 kali. Proses berpikirnya sama persis dengan metode yang baru saja kita gunakan. Tidak ada rumus baru yang harus Anda hafal. Kembali lagi, siapkan botol semprotan andalan Anda yang sudah berisi air sebanyak 1 liter, yang mana nilainya sama dengan 1000 ml air segar. Kali ini, petunjuk pemakaian memerintahkan Anda untuk melakukan pengenceran sebanyak 500 kali. Sekali lagi, gunakan rumus pembagian ajaib kita. Ambil angka total air, yaitu 1000 ml, kemudian bagilah dengan angka rasio yang tertera di botol, yaitu 500. Mari kita hitung bersama dengan santai. 1000 dibagi dengan 500, hasilnya adalah 2. Sesederhana itu. Angka 2 ini berarti Anda harus mengambil dan meneteskan tepat 2 ml cairan konsentrat tersebut ke dalam 1 liter air di botol semprotan Anda. Anda lihat sekarang? Matematika dasar ini menyelamatkan tanaman Anda dari dosis yang bisa membunuh mereka secara perlahan. Lalu muncul sebuah pertanyaan praktis yang sangat bagus di benak Anda. Bagaimana caranya saya bisa mengukur benda sekecil 1 ml atau 2 ml di rumah jika saya tidak memiliki peralatan gelas dari laboratorium kimia? Pertanyaan ini sangat wajar. Banyak orang mencoba menebak-nebak ukuran 1 ml dengan menggunakan sendok teh yang ada di dapur. Tetapi ini seringkali tidak akurat karena ukuran sendok teh bisa berbeda-beda bentuknya di setiap rumah. Salah satu cara tradisional yang paling bisa diandalkan untuk menakar tanpa alat khusus adalah dengan menggunakan sistem tetes. Berdasarkan kesepakatan umum dalam ilmu pengukuran praktis, 1 ml cairan dengan kekentalan seperti air itu kira-kira sama dengan 20 tetes cairan. Jadi, jika hasil perhitungan Anda meminta 1 ml pupuk, Anda bisa memasukkan secara perlahan sebanyak 20 tetes pupuk ke dalam air Anda. Walaupun tidak 100% akurat seperti di laboratorium, cara ini sudah jauh lebih aman daripada sekedar menuangkan langsung dari botolnya secara acak. Namun jika Anda ingin naik level dan menjadi perawat tanaman yang sangat presisi, ada sebuah alat murah meriah yang wajib Anda miliki. Berhentilah mengandalkan tetesan dan berjalanlah ke apotek terdekat di lingkungan Anda. Belilah sebuah suntikan medis tanpa jarum dengan ukuran kecil, misalnya yang berkapasitas 5 ml atau 10 ml. Alat bantu kecil yang harganya mungkin tidak sampai Rp5.000 ini akan benar-benar mengubah hidup Anda. Pada tabung plastik suntikan tersebut terdapat garis-garis penanda mililiter yang sangat jelas dan akurat. Jika Anda membutuhkan takaran 2 ml cairan konsentrat pelindung daun, Anda cukup menarik tuas suntikan tersebut perlahan-lahan hingga cairannya tepat menyentuh angka 2. Kemudian, Anda tinggal menyemprotkan cairan dari dalam suntikan itu langsung ke dalam botol campuran air Anda. Tidak ada lagi tebak-tebakan,
Tidak ada lagi rasa was-was apakah dosis yang diberikan kurang atau justru berlebihan. Ini adalah rahasia para tukang kebun profesional yang jarang dibagikan. Tentu saja, kebutuhan kita tidak selalu hanya sebatas botol semprot kecil ukuran 1 liter. Bagaimana jika Anda memiliki halaman belakang yang cukup luas, dan Anda perlu meracik pupuk cair di dalam sebuah alat penyiram tanaman yang ukurannya jauh lebih besar? Mari kita gunakan skenario alat penyiram yang menampung air sebanyak 5 liter. Ingat aturan dasar kita? Jika 1 liter adalah 1000 ml, maka 5 liter adalah 5000 ml air. Anggaplah pupuk yang Anda gunakan meminta pengenceran dengan rasio 500 kali. Mari kita terapkan rumus andalan kita kembali. Ambil total air Anda, yaitu 5000 ml, dan bagi dengan angka 500. 5000 dibagi 500 sama dengan 10. Nah, ini dia jawabannya. Untuk ember penyiram bervolume 5 liter tersebut, Anda harus menyedot cairan konsentrat sebanyak 10 ml. Masukkan 10 ml ini ke dalam 5 liter air, aduk hingga rata, dan ramuan ajaib penyubur tanaman Anda siap untuk disiramkan ke seluruh penjuru taman. Mari kita terus berlatih agar Anda semakin mahir. Kita gunakan ember penyiram 5 liter yang sama, yang berisi 5000 ml air bersih. Namun kali ini, produk pembasmi jamur tanaman yang Anda beli memiliki instruksi yang lebih kuat, yaitu harus diencerkan dengan rasio 1000 kali. Jangan panik saat melihat botol yang berbeda, karena metode perhitungannya tidak pernah berubah. Kita lakukan pembagian sederhana seperti biasa. Siapkan angka 5000 ml milik Anda, kemudian bagikan dengan angka 1000 sesuai instruksi rasio tersebut. Berapakah 5000 dibagi 1000? Sangat mudah, jawabannya adalah 5. Ini berarti, untuk air sebanyak 5 liter di dalam ember besar Anda hanya membutuhkan cairan konsentrat obat pembasmi jamur sebanyak 5 ml saja. Anda bisa menggunakan alat suntikan tanpa jarum yang sudah Anda beli tadi, tarik cairannya hingga garis angka 5, dan masukkan ke dalam air. Matematika pengenceran ini benar-benar tidak semenakutkan kelihatannya saat Anda sudah tahu kuncinya. Terkadang produsen pestisida atau pupuk suka memberikan angka rasio yang sedikit membuat dahi berkerut, bukan angka bulat seperti 500 atau 1000. Bagaimana jika Anda menemukan produk yang meminta pengenceran sebanyak 300 kali? Atau mungkin 250 kali? Anda mungkin mulai merasa gugup, tetapi buang jauh-jauh perasaan itu. Cara kerjanya 100% sama dan konsisten. Misalkan Anda ingin membuat racikan dalam botol 1 liter, yang berisi 1000 ml air. Jika rasionya adalah 300 kali, maka cukup bagi 1000 dengan 300. Hasilnya adalah sekitar 3,3 ml. Tidak perlu mencari akurasi hingga sekecil debu. Anda cukup membulatkannya saja dengan santai menjadi 3 atau 3,5 ml. Ambillah suntikan takar Anda, ukur sekitar 3 ml, dan campurkan. Tanaman adalah makhluk hidup yang memiliki toleransi kecil terhadap perbedaan 0, jadi selama Anda tidak melenceng jauh dari angka perhitungan utamanya, kebun Anda akan tetap aman dan tumbuh subur. Sekarang, izinkan saya membongkar sebuah kebiasaan buruk yang paling sering diajarkan dari mulut ke mulut, yang bisa merusak takaran presisi Anda. Pernahkah Anda mendengar saran yang mengatakan, cukup tuangkan 1 tutup botol konsentrat ke dalam seember air? Ini adalah sebuah mitos takaran yang sangat menyesatkan dan berbahaya jika Anda membutuhkan rasio yang pasti. Masalah terbesarnya adalah, tidak ada standar pasti di dunia ini mengenai seberapa besar ukuran sebuah tutup botol. Tutup botol pupuk merek A mungkin memiliki daya tampung sebesar 5 ml, sedangkan merek B memiliki tutup botol besar yang bisa menampung hingga 20 ml cairan. Jika Anda berasumsi bahwa semua tutup botol itu sama dan menggunakannya sebagai sendok takar buta, Anda bisa saja tanpa sadar memberikan dosis 4 kali lipat lebih banyak dari yang dianjurkan pabrik pembuatnya. Mulai saat ini, berhentilah mengandalkan tutup botol sebagai alat ukur, kecuali di bagian dalam tutup tersebut memang terdapat garis-garis ukur mililiter yang resmi. Pengetahuan tentang rasio pengenceran yang sedang kita pelajari ini sebenarnya tidak hanya menyelamatkan tanaman di kebun Anda, tetapi juga sangat berguna untuk keperluan di dalam rumah. Prinsip pembagian yang sama persis berlaku ketika Anda membeli cairan pembersih lantai rumah yang berbentuk konsentrat, sabun cuci mobil, atau cairan pemutih pakaian yang kuat. Jika sebotol cairan karbol pembersih lantai-lantai meminta Anda untuk mengencerkannya dengan rasio 100 kali, dan ember pel Anda berisi air sebanyak 10 liter, bagaimana cara menghitungnya? 10 liter sama dengan 10.000 ml. 10.000 dibagi 100 sama dengan 100. Artinya,
Anda membutuhkan 100 ml cairan karbol untuk ember pel tersebut. Dengan memahami cara menghitung ini, Anda tidak akan lagi membuang-buang sabun cuci lantai karena menuangnya terlalu banyak. Lantai Anda tidak akan terasa lengket karena sisa sabun yang berlebihan, dan pastinya pengeluaran belanja bulanan Anda akan jauh lebih hemat. Setelah Anda berhasil menghitung takaran cairan murni dengan sangat tepat, ada sebuah seni meracik yang tidak boleh Anda abaikan. Urutan saat Anda mencampurkan air dan cairan kimia ke dalam botol ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar. Apakah Anda harus memasukkan konsentrat murni ke dalam botol kosong terlebih dahulu, baru kemudian diguyur dengan air kencang? Jawabannya adalah tidak, dan tolong hindari cara ini. Metode yang paling benar dan aman adalah dengan mengisi botol penyemprot atau ember Anda dengan air bersih terlebih dahulu, setidaknya hingga mencapai setengah atau 3/4 penuh. Setelah air berada di dalam wadah, barulah Anda menyuntikkan atau menuangkan cairan konsentrat kelembapan tersebut secara perlahan. Mengapa urutan ini sangat penting? Jika Anda meletakkan sabun atau pupuk murni di dasar wadah yang kosong dan menyemprotkan air dengan tekanan tinggi dari keran, cairan tersebut akan menghasilkan gelembung busa yang melimpah ruah dan meluap keluar sebelum wadahnya terisi penuh oleh air. Faktor lain yang sering diremehkan namun bisa menentukan kesuksesan proses pengenceran Anda adalah suhu air yang Anda gunakan. Cairan konsentrat, terutama yang berwujud agak tebal atau memiliki tekstur seperti minyak kental, terkadang sangat sulit untuk menyatu secara sempurna jika Anda menggunakan air yang terlalu dingin. Sama halnya seperti saat Anda mencoba melarutkan gula batu ke dalam segelas es teh yang dingin, prosesnya akan memakan waktu yang sangat lama. Sebaiknya gunakan air dengan suhu ruangan atau air yang suam-suam kuku saat Anda hendak mencampurkan cairan kimia atau pupuk. Suhu air yang tidak terlalu dingin akan membantu molekul-molekul bahan aktif di dalam konsentrat tersebut pecah dengan lebih mudah dan menyebar secara merata ke seluruh volume air. Dengan begitu, Anda tidak akan mendapati ada cairan pekat yang mengendap tidak berguna di dasar botol semprotan Anda, yang pada akhirnya akan menyumbat selang penyemprot saat Anda mulai menggunakannya di kebun. Ada satu pantangan besar lagi yang harus selalu Anda ingat terkait dengan hasil pencampuran ini. Jangan pernah berpikir untuk membuat racikan pengenceran dalam jumlah yang sangat besar sekaligus. Jika Anda hanya berencana menggunakan sebagian kecilnya dan menyimpan sisanya untuk bulan depan. Mengapa ini dilarang? Sebagian besar cairan kimia, pupuk organik, atau pestisida ramah lingkungan didesain untuk bereaksi saat mereka bertemu dengan air. Setelah mereka diencerkan dan dicampur dengan air, struktur kimianya mulai perlahan-lahan menurun kualitasnya. Jika Anda menyimpan campuran yang sudah diencerkan tersebut selama berminggu-minggu di gudang yang panas, bahan aktif di dalamnya bisa rusak, terurai, atau bahkan ditumbuhi bakteri dan jamur yang tidak diinginkan. Pada saat Anda menggunakannya kembali di masa depan, campuran itu mungkin sudah berubah menjadi air biasa yang tidak memiliki khasiat apa-apa. Atau lebih buruk lagi, malah membawa penyakit bagi tanaman. Buatlah campuran sesuai dengan jumlah yang akan langsung Anda habiskan pada hari itu juga. Meskipun rumus pembagian volume menggunakan mililiter yang kita pelajari adalah standar emas yang paling sering digunakan di pasaran, ada baiknya Anda selalu menjadi konsumen yang teliti dan waspada. Selalu biasakan mata Anda untuk membaca detail kecil pada label kemasan produk sebelum mulai menghitung. Sesekali Anda mungkin akan menemukan produk pertanian khusus yang instruksi pengencerannya didasarkan pada ukuran berat, bukan volume cairan. Mereka tidak menggunakan rasio mililiter, melainkan menggunakan satuan gram per liter air. Misalnya, larutkan 2 gram bubuk pestisida ke dalam 1 liter air. Jika Anda menghadapi produk berbentuk bubuk kering atau serbuk seperti ini, jangan mencoba menggunakan tabung suntikan air untuk menakarnya. Anda harus menggunakan timbangan digital dapur berukuran kecil dan akurat untuk menimbang bubuk tersebut. Mencampurkan metode ukur volume untuk produk yang meminta takaran berat bisa membuat racikan Anda gagal total dan membahayakan lingkungan di sekitarnya. Saat Anda bertindak layaknya seorang ilmuwan yang sedang mencampur bahan aktif berkonsentrasi tinggi, jangan pernah lupakan faktor keselamatan diri Anda sendiri. Cairan yang berada di dalam kemasan aslinya, sebelum diencerkan itu, memiliki sifat yang sangat kuat, tajam, dan terkadang cukup keras bagi kulit manusia. Bahkan pupuk cair organik sekalipun bisa menyebabkan iritasi ringan atau rasa gatal yang mengganggu jika tanpa sengaja tumpah dan mengenai kulit tangan Anda secara langsung. Oleh karena itu, sebelum Anda membuka tutup botol produk tersebut, luangkan waktu beberapa detik untuk memakai sepasang sarung tangan karet pelindung. Jika Anda berurusan dengan obat pembasmi hama atau cairan kimia yang memiliki bau menyengat,
Sangat disarankan untuk menggunakan masker pelindung wajah, agar Anda tidak menghirup uap pekatnya. Keamanan Anda adalah prioritas yang jauh lebih tinggi daripada sekedar membuat tanaman tomat Anda tumbuh lebat. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebotol kecil cairan konsentrat murni. Setelah air dan takaran cairan yang tepat telah bersatu di dalam wadah penyemprot Anda, tugas Anda belum sepenuhnya selesai. Anda harus memastikan bahwa kedua elemen ini benar-benar telah menyatu dalam sebuah tarian kimia yang harmonis. Tutup rapat-rapat botol penyemprot Anda, lalu goyangkan dan kocok botol tersebut dengan gerakan memutar yang kuat selama beberapa belas detik. Jangan hanya memutar pergelangan tangan secara perlahan, pastikan ada pusaran air yang tercipta di dalam botol tersebut. Anda bisa menggunakan mata Anda sebagai alat inspeksi terakhir. Amati warna air di dalam botol yang bening transparan. Apakah warnanya sudah berubah merata dari atas hingga ke dasar botol? Jika masih ada semacam guratan tebal mirip asap yang mengambang di dalam air, atau ada gumpalan cairan yang tertinggal di bagian bawah, itu tandanya Anda harus mengocoknya sedikit lebih lama lagi. Campuran yang homogen dan tercampur sempurna akan menjamin bahwa setiap semprotan yang keluar dari alat Anda memiliki dosis nutrisi yang sama rata. Sebagai langkah terakhir untuk memastikan Anda benar-benar menguasai ilmu ini, mari kita ciptakan sebuah sontekan cepat di dalam pikiran Anda. Bayangkan ini adalah mantra sakti Anda setiap kali pergi ke toko alat perkebunan. Pertama, selalu ingat bahwa 1 liter air di botol Anda adalah 1000 ml. Kedua, jika instruksi mengatakan rasio 1000 kali, Anda cukup mengingat angka 1. Ya, butuh 1 ml saja untuk setiap liternya. Ketiga, jika botol meminta rasio 500 kali, ingatlah angka 2. Artinya, Anda hanya membutuhkan 2 ml untuk setiap liter airnya. Dengan menyimpan sontekan sederhana ini di dalam memori jangka panjang Anda bisa berdiri dengan bangga di depan deretan produk di toko, membaca labelnya, dan bisa langsung menghitung di dalam kepala tanpa perlu merasa kebingungan lagi. Berkebun seharusnya menjadi kegiatan yang membawa kedamaian dan ketenangan pikiran. Bukan sesuatu yang membuat kepala Anda berdenyut karena pusing memikirkan matematika pengencaran air. Jadi itulah dia kejutan besarnya. Siapa sangka bahwa di balik angka-angka seperti rasio 1000 kali atau 500 kali yang terlihat begitu mengintimidasi, ternyata hanya menyembunyikan sebuah operasi pembagian matematika tingkat sekolah dasar. Inti dari semua rahasia ini adalah selalu mengonversi takaran air Anda ke dalam satuan mililiter terlebih dahulu, lalu membaginya dengan angka rasio yang diminta oleh pabrik pembuatnya. Sesederhana itu. Kini Anda sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang tepat dan tidak perlu lagi menebak-nebak dosis secara sembarangan, yang pada akhirnya bisa menyelamatkan nyawa tanaman hias mahal Anda dan membuat kebun Anda tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk belajar dan menonton video ini sampai menit terakhir. Jika panduan cara menghitung pengenceran ini berhasil menyelamatkan tanaman Anda dari malapetaka, tolong berikan video ini sebuah jempol ke atas dan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Nah, sebelum Anda pergi, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Pernahkah Anda tidak sengaja membunuh tanaman karena memberikan dosis pupuk cair yang terlalu pekat sebelum mengetahui rahasia ini? Jangan ragu untuk membagikan pengalaman lucu atau sedih Anda di kolom komentar di bawah.